welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Official, guys. Setelah berpikir-pikir, setelah ku memikirkan untuk jauh, mempertimbangkan hal-hal yang baik, saya memilih untuk berteman. Berteman itu lebih baik, lebih nyaman, tidak canggung gitu. Kenapa bering sih poniku? Ini aku duwe cerita unek-unek, bukan unek-unek lah, iki jenenge edukasi ya, edukasi tentang pasangan sing emang bener-bener iku pingine dengan hidup dengan kita, hidup dengan mencintai kita dengan setulus hati dan jiwa. Itu seperti apa sih? Aku di perjalanan hidupku ini, aku ini sudah menemukan jawaban dan aku bisa belajar mana orang tulus, mana orang modus, ya. Tapi kita juga nggak bisa 100% kayak gitu. Karena di dunia ini manusia itu banyak sifat dan karakternya itu yang unik-unik. Kita nggak bisa juga, oh ini modus, ini tulus. Kadang kita nggak bisa begitu. Karena kita ada yang sifat seseorang itu yang manipulatif, ada yang sifat orang itu memang pinter menyembunyikan karakter asli ini, yang memang dia notabene dancuk jaran, tapi dia perfect kayak gitu. Nah, ciri-ciri cowok baik cewek ya, baik cowok maupun cewek itu, nah memang benar-benar senang sama kita, suka dengan kita, dia akan memprioritaskan kita. Dia akan memprioritaskan kita, kemana-mana ngabarin, kemana-mana itu dia tuh selalu ngomong. Dia memang punya tujuan yang baik dan harapan dengan kita yang baik, kayak gitu. Kalau memang cowok bangsat, ya mungkin dia ngajak visi seks, dia cuma RP ingin ngecerot nyai, ngecerot nih pejue, dan pengen cari kepuasan. Mungkin kalau di dunia nyata dia ngicilik sama cewek itu harus bayar, ngicilik sama cewek itu harus belikan nasi, ngicilik sama cewek itu nanti dia akan ya keluar uang. Tapi kalau di bukan di sosial media, di WhatsApp visi kayak gitu, video call sakiku, dia kan gratisan, tapi dia minta bagian-bagian cewek itu suruh nampakkan, mungkin di teteknya, di kelaminnya kayak gitu. Jadi dia akan ngocok sepuasnya, ya mungkin ya enak nggak enak sih sebenarnya. Kalau sainem dewe ku nek ngeliat cowok telanjang ero ondol-ondole cowok, ero ndoke cowok iku sainem ndak nafsu. Sainem ndak nafsu, bener ndak nafsu, dan juga nggak bisa membuat aku ini imajinasiku colve gitu, nggak bisa. Aku kalau colve, aku itu harus melihat adegan langsung. Itu pun sulit terangsang, kayak bokep kayak gitu. Itu pun sulit terangsang, padahal aku udah melihat adegan-adegan itu sulit. Aku seneng orang itu yang romantis karenanya kayak gitu loh. Tapi kan rata-rata kalau di video seks itu kan, di video bokep itu kan ndak ini ya. Ya kayak gitulah, kan mereka rekayasa ya. Jadi kelihatan nampak kayak gitu. Itu pun nggak cepet ngerangsang ngangkat kayak gitu. Kalau aku itu lebih ke sentuhan sih, sentuhan langsung. Jadi kalau diajak video call itu hampa aku rasa. Cuman ya orang telanjang di depanku ya tak liatin tok. Kalau suruh nafsu, saya nggak nafsu sama sekali. Kalau hanya melihat itu ondol-ondole cowok, itu nggak nafsu karena saya sudah menjelajahi film bokep. Jadi biasa gitu. Terus bagi cowok itu dia nunjuk-nunjuk nih kelaminnya ke aku kayak gitu ya, cuma bahan ketawaanku dalam hati gitu. Cuman ya kalau memang dia itu enggak nggak bagus,
bersih nggak apa ya, geli aja gitu loh. Ya memang tak liatin, memang aku ini kan juga double ini ya, double ganda. Jadi cuman tak liatin aja, tak liatin, aku giniin gituin. Jadi aku nggak bisa nafsu. Kalau suruh nafsu-nafsuan aku nggak bisa, harus sentuhan langsung. Jadi kalau cowok babi cewek suka sangat dengan kita, dia akan memprioritaskan kita, dia akan selalu memperhatikan, dia akan selalu ada buat kita. Dia nggak akan kesana kemari dengan perempuan lain kayak gitu. Katakanlah keluyuran di tempat-tempat orang, baik di online, sekarang kan banyak online live bersama kayak gitu. Ya mungkin dia nggak akan live bersama di room tempatnya orang lain kayak gitu, kalau dia sudah memiliki notabene kekasih dalam hatinya walaupun LDR. Dari situ dia nggak memprioritaskan. Kalau aku nggak diprioritaskan, saya akan mundur. Saya akan memilih maksudnya karir aku. Kayak mending aku mikirin kerjaan aja. Aku mending mikirin gimana cara aku kerja saja. Aku sudah mencoba untuk membuka hati kepada laki-laki, tapi laki-laki itu tidak bisa memprioritaskan aku akan tahu. Karena aku ini detektif. Siapapun cowok yang ingin sama aku dan aku sudah membuka hati untuk dekat dengan dia, itu aku akan selidiki. Aku selidiki dengan bukti-bukti. Kalau cuma omongan si cewek, oh ini si ini sama aku si itu, kalau nggak ada bukti saya nggak akan percaya. Buktinya itu cukup di aku saja kayak gitu, dan itu akan membuat untuk kekuatan aku mundur seperti itu. Jadi cowok-cowok yang ini aku agak menjauh, ya aku minta maaf karena aku sudah tahu bukti-buktinya dan mungkin kamu bukan orang yang terbaik. Aku takut gitu, takut. Kalau untuk berteman monggo nggak apa-apa ya. Terus sama aku nggak bisa berkata-kata untuk yang ini ono ya, intinya dari sini jujurlah kayak gitu. Kalau memang kamu itu mencari cewek untuk kehidupan yang lebih baik di hidupmu, cobalah berkata jujur. Apapun keadaannya, berkata jujur dan prioritaskan cewek itu. Nah, terus apa ya? Yo ojo lenja-lenji gitu loh. Terus perhatian kayak gitu. Jangan mencari di saat kamu ingin saja. Cewek juga bisa mencarimu jika dia butuh saja, apalagi saya sangat bisa untuk mempermainkan orang, itu saya pintar sekali gitu. Jadi saya bukan mempermainkan, menyakiti ya. Orang itu kalau di saat dekat dengan aku akan menjadi detektif dadakan. Aku akan melacak semuanya kayak gitu. Saya akan melacak semuanya orang itu sampai ke akar-akarnya. Bukan masalah kejelekan masa lalu, bukan. Kalau masa lalunya buruk pun aku ya sekedar tahu saja. Saya ini juga bukan orang baik. Aku ki wong bosok juga, wong bosok. Tapi saya bukan orang jahat kayak gitu loh. Intinya cuman ingin masa lalunya terkorek. Jangan sampai, aku ini udah bolak-balik kena masalah ya dengan cowok. Jadi aku takut masa lalunya gimana. Aku pernah deket sama orang ya. Cowok itu pernah morotin orang, pernah ngabisin uang perempuan, nggak dikembaliin. Terus males, aku jadi racun hidup gitu loh, males. Jadinya aku takut gitu. Terus masih sangkutan ada istri, ada embel-embel dengan cewek lain, pokoknya begitu. Aku pernah dilabrak istri orang yang bukan kesalahanku, kesalahan dia, ngaku duda kayak gitu. Jadi aku takut.
jujur ya wis ngono bolo kucur sampai paras parasku menyakitkan hati dan dada ojo lali.